Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Haniman Zelina dengan NIM 2505110019 dari program studi Teknik Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemrograman menggunakan bahasa Python yang terdiri dari 6 soal, mulai dari penggunaan input, percabangan, perulangan, function, hingga studi kasus sederhana. Untuk nomor 1, di sini dengan konsep if-else dan if-else bertingkat, kategori nilai akademik. Kali ini saya ditugaskan untuk membuat program menerima input nilai dari 0 sampai 100 dan pengelompokannya ke kategori A sampai E. Oke, mulai saja. Di sini, di baris ini, program meminta user memasukkan nilai lalu mengubahnya menjadi bilangan bulat dan disimpan ke variabel nilai. Kemudian, baris ini mengecek apakah nilai 80 sampai 100. Nah, jika kondisinya benar, maka kategorinya diisi dengan huruf A. Jika kondisi yang pertama itu salah, maka program akan mengecek apakah nilai itu kurang dari 70. Jika benar, maka kategorinya B. Selanjutnya mengecek apakah nilai kurang dari 60. Jika iya, maka kategori C. Begitupun selanjutnya hingga yang terakhir. Kemudian print kategori nilai yang akan ditampilkan. Kita mulai saja. Di sini kita coba untuk memasukkan nilai. Contohnya 85. Di sini, maka program akan menampilkan kategori nilai A. Kita akan coba lagi di angka 50. Maka program akan menampilkan kategori nilai itu D. Selanjutnya nomor 2. Saya diminta untuk membuat program menampilkan deret angka, total, dan bilangan genap berdasarkan input N. Pada soal nomor 2 ini, program berfungsi untuk menampilkan deret angka dari 1 sampai angka yang dimasukkan oleh user, oleh kita. Selain menampilkan deret, program juga menghitung total penjumlahan seluruh angka dan menampilkan bilangan genap saja. Proses ini menggunakan looping karena jumlahnya perulangan sudah ditentukan berdasarkan input dari user. Nah, di sini, di barisan ini, user diminta untuk memasukkan angka N sebagai batas perulangan. Selanjutnya, loop berjalan dari 1 sampai N, menampilkan angka I tanpa pindah baris. Kemudian, menambahkan nilai I ke total. Nah, di sini, program mengecek apakah I itu adalah bilangan genap. Jika genap, maka angka dimasukkan ke list genap. Di sini, baris di sini menampilkan hasil penjumlahan. Lalu baris di sini menampilkan semua bilangan genap. Kita coba jalankan. Contoh kita masukkan angka 12.
maka program menampilkan deret dari 1 sampai 12 seperti ini. Maka total jumlah ada 78. Bilangan genapnya ada 2, 4, 6, 8 sampai 12. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Nomor 3 yaitu pola bintang menggunakan nested loop. Untuk soal nomor 3, program ini digunakan untuk membuat pola bintang berbentuk segitiga. Nah, nantinya user memasukkan tinggi segitiga, lalu program mencetak pola segitiga naik dan segitiga terbalik. Apa itu nested loop? Nah, nested loop itu perulangan di dalam perulangan. Jadi, karena setiap baris butuh perulangan lagi untuk mencetak simbol bintang. Kita mulai. Yang pertama, baris ini digunakan untuk user memasukkan tinggi segitiga. Kemudian di sini menampilkan judul yaitu pola segitiga naik. Dan baris ini digunakan untuk loop baris segitiga yang naik. Ini loop dalam mencetak bintang. Kemudian mencetak bintang tanpa pindah baris. Ini pindah ke baris yang baru. Kemudian print judul lagi, yaitu pola segitiga terbalik. Ini loop dari n ke 1, itu mundur. Kemudian loop mencetak bintang. Dan print baris yang baru. Kita coba jalankan saja. Nah, di sini kita terserah mau ngambil angka berapa. Aku contohin 6 atau 4 saja. 4. Nah, di sini pola segitiga naik yaitu dari 1 ke 2, 3, dan 4. Dan ini pola segitiga terbalik dari 4, 3, 2, dan 1. Nah, pada soal keempat, program berfungsi sebagai validasi password. Nah, nantinya user dimintakan memasukkan password, kemudian nanti program mengecek apakah password tersebut memiliki minimal 8 karakter. Mengandung angka dan mengandung huruf besar. Nah, jika password belum memenuhi syarat, nantinya user diminta menginput ulang sampai password dinyatakan valid. Nah, proses ini menggunakan looping dan if else. Kita mulai saja. Nah, di sini loop berjalan nanti. Di sini, baris di sini, nanti user memasukkan password. Nah, mengecek apakah panjang password minimal 8 karakter. Nantinya program mengecek di sini, mengecek apakah ada minimal 1 angka. Baris ini mengecek apakah ada huruf besar, dan di sini mengecek apakah semua syaratnya terpenuhi. Di sini menghentikan loop, dan jika ada syarat yang tidak terpenuhi, kemudian user diminta mengulang input. Kita coba jalankan saja. Tadi diminta 1 huruf besar minimal 8 karakter. Huruf kecil, huruf besar,
dan minimal 8 karakter. Kita coba nama sendiri ya. Hani 1, 2, 3, 4. Kita contoh. Nah, password valid. Jadi di sini passwordnya valid, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka. Selanjutnya ke nomor 5, yaitu fungsi hitung statistik. Nah, untuk nomor 5 ini program digunakan untuk mengolah sekumpulan data angka. Nah, kemudian user memasukkan jumlah data dan nilai-nilainya, kemudian data tersebut diproses menggunakan sebuah function. Nah, function ini menghitung rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Nah, penggunaan function ini bertujuan untuk agar program lebih terstruktur dan lebih mudah digunakan. Mari kita coba. Yang pertama, baris ini digunakan untuk mendefinisikan function dengan parameter data. Kemudian di sini menghitung rata-rata, kemudian mencari nilai maksimum. Di sini mencari nilai minimum. Di baris ini mengembalikan 3 hasil yang tadi ini. Nah, baris ini nantinya user menentukan jumlah data. Nah, data di sini sebagai list kosong untuk menyimpan data-datanya. Ini loop sebanyak jumlah data. Nah, di sini nantinya user memasukkan angka-angkanya. Angka disimpan ke list dan memanggil function. Di sini nantinya menampilkan hasil-hasil yang sudah diproses oleh program. Kita jalankan. Oke, kita memasukkan jumlah data. Data yang akan kita masukkan itu ada berapa? Contoh, saya masukkan ada 5 data. Kemudian masukkan angka ke 1. Nilai pertama itu ada berapa? Saya contohkan 30. Kemudian yang kedua ada 40. Terus 60. 70. Dan yang terakhir 80. Data di sini ada rata-rata 56, nilai maksimumnya 80, dan nilai minimum 30. Seperti itu. Oke, selanjutnya ke soal yang terakhir, yaitu soal ke-6. Nah, pada nomor 6 ini program mensimulasikan sistem kasir mini. Nah, kemudian nantinya user dapat memasukkan nama barang, harga, dan jumlah barang secara berulang. Nah, program kemudian menghitung total belanja dari seluruh barang. Nah, jika total belanja mencapai atau melebihi Rp100.000, maka program akan memberikan diskon 10%. Nah, hasil akhirnya nanti ditampilkan dalam bentuk struk belanja dan berisi total belanja, diskon, dan total yang harus dibayar. Kita mulai saja. Yang pertama, di sini untuk menyimpan data barangnya, kemudian loop input barang. Di sini baris ini akan menunjukkan nama barangnya. Kemudian mengecek apakah
user sudah selesai memasukkan nama-nama barang. Sini bakal terinput read. Kemudian di sini input harga dan jumlah, menyimpan data ke list, kemudian judul dan inisialisasi total. Kemudian loop berdasarkan jumlah barang. Di sini menghitung subtotal, menambahkan ke total, menampilkan nanti detail barang. Di sini mengecek syarat diskon. Oke. Di sini menampilkan hasil akhir. Kita langsung saja ke contohnya. Contohnya kita masukkan nama barang, buku, harga barang, contoh 5.000. Jumlahnya ada 10. Oke. Nah, jika ingin memasukkan nama barang lagi, kita bisa masukkan nama barang lainnya. Tapi jika tidak, maka ketik kata selesai. Nah, di sini aku bakal nambahin contohnya pulpen. Harganya 10.000. Kemudian jumlahnya ada 10. Oke. Nah, sini karena saya sudah selesai memasukkan barang-barangnya, maka ketik saja selesai. Total belanja ada 150.000. Sini buku 10, 5.000. Pulpennya itu ada 10, harganya satuannya 10.000. Total belanja jadi 150.000. Karena syaratnya tadi jika belanja itu lebih dari 100.000, maka akan didiskon 10%. Maka di sini diskonnya ada 15.000. Total bayarnya ada 135.000. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan program UAS mata kuliah pemrograman komputer dasar yang telah saya buat menggunakan bahasa Python. Nah, melalui program ini saya telah menerapkan konsep dasar pemrograman seperti input dan output, dan percabangan, perulangan, function, dan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.